Hadirin Allah muliakan, kalau ingin merasa diawasi, kita harus belajar tentang Allah dan harus punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Harus datang ke kajian, harus ikut. Kalau ingin merasa Allah senantiasa melihat kita pada saat kita qiyamul lail, pada saat kita tahajud, pada saat kita puasa sunnah, sehingga kita tetap semangat puasa walaupun nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu, tapi kita tetap semangat karena kita tahu bahwa yang memiliki surga dan neraka itu tahu kita sedang puasa. Tidak lain tidak bukan adalah makanya salah satu cara syaitan membuat kita gagal total adalah kita dibuat malas ikut kajian, kita dibuat nggak semangat. Karena itu kuncinya, itu kuncinya. Ingin punya rasa muraqabah, kita harus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kenapa Mas Mubarak bisa punya prinsip seperti itu? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu tentang Allah. Kenapa si buta itu bisa tampil luar biasa, jujur, tulus, dan mempersilahkan mengambil hartanya? Siapa di antara kita pernah mempersilahkan orang ambil harta kita suka-suka? Misalnya kayak pakai apa, era kertas cek, udah saya tinggal tanda tangan, Anda tulis nolnya berapa terserah, angkanya berapa terserah. Itu ilmu tentang Rabbul Alamin. Makanya harus belajar jamaah, harus belajar. Nggak bisa enggak. Makanya kan fungsi ilmu itu apa? Dan ini inti dari ilmu, core-nya ilmu. Ini puncaknya ilmu. Ulama mengatakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Hanyalah orang-orang berilmu. Itu yang takut sama Allah. Makanya jamaah yang Allah muliakan, ulama kita menjelaskan bahwa inti ilmu adalah rasa takut. Mereka mengatakan laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu al khasy wa innamal ilmu khasyah. Sebagai mengatakan wa innamal ilmu an kathratil khasyah. Itu prinsip para ulama kita, di antara dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud. Kata mereka inti dari ilmu itu bukan banyaknya periwayatan. Kalau bahasa kita sekarang, inti ilmu itu bukan banyaknya retorika, bukan banyaknya kajian, bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya menyampaikan. Tapi inti dari ilmu itu rasa takut kepada Rabbul Alamin. Seberapa Anda takut kepada Allah? Bukan sebatas seberapa banyak Anda menyampaikan. Karena kalau jago menyampaikan tapi nggak takut juga percuma. Itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Hadirin Allah muliakan.
ada seseorang atau ada orang di majelisnya Imam Ahmad itu memberikan komentar tentang seorang sosok yang bernama Ma'ruf Al-Karkhi. Ma'ruf Al-Karkhi. Ma'ruf Al-Karkhi ini dikomentarin oleh sebagian murid atau sebagian orang di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Kata orang tersebut, Ma'ruf Al-Karkhi qasirul ilm. Ma'ruf Al-Karkhi ini orang yang ilmunya sedikit. Ilmunya sedikit. Itu begitu Imam Ahmad mendengar komentar orang tentang sosok yang bernama Ma'ruf Al-Karkhi, bahwa Ma'ruf Al-Karkhi ini ilmunya sedikit, kata beliau, amsik afakallah. Tolong jaga lisan. Jaga lisanmu. Afakallah, semoga Allah memaafkan dirimu. Wih, luar biasa. Ulama tuh enak banget ya. Lihat temennya, muridnya segala macam salah bicara, tolong jaga lisan, semoga Allah maafkan dirimu. Ya Allah, kapan kita punya ilmu kayak begini nih? Teman kita ngomong gak karu-karuan, tegas, tapi langsung semoga Allah maafkan dirimu. Salah, ini teman kita salah nih. Bukan begitu, akhi. Gitu. Atau misalnya, tolong jaga lisan lo bro, semoga Allah maafkan. Pernah gak sih kita ngomong gitu kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu? Semoga Allah maafkan. Amsik afakallah. Tolong jaga lisan. Jangan bilang kayak gitu. Semoga Allah maafkan dirimu. Imam Ahmad gak suka Ma'ruf Al-Karkhi dikomentarin ilmunya sedikit. Lalu Imam Ahmad mengatakan, wa hal yuradu minal ilmi illa ma wasala ilaihi ma'ruf. Tolong jaga lisanmu, semoga Allah maafkan dirimu. Bukankah yang diinginkan dari ilmu adalah apa yang didapatkan oleh Ma'ruf Al-Karkhi? Jangan ada yang bilang Ma'ruf Al-Karkhi ilmunya sedikit. Karena yang dimiliki oleh Ma'ruf Al-Karkhi adalah apa yang menjadi inti dari ilmu. Ilmu itu dicari untuk itu. Lalu anaknya bertanya, hal kana ma ma'ruf syai'un minal ilm? Anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah tanya kepada bapaknya, wahai ayahku, memangnya Ma'ruf itu punya ilmu ya? Ma'ruf Al-Karkhi itu punya ilmu. Lalu ayahnya Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, ya bunai, kana ma'ahu ra'sul ilmi. Wahai anakku, yang dimiliki oleh Ma'ruf Al-Karkhi adalah kepalanya ilmu, puncaknya ilmu. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Rasa takut kepada Allah. Yang dimiliki Al-Imam, yang dimiliki Ma'ruf Al-Karkhi ada rasa takut kepada Allah. Dimanapun dia berada, atau beliau berada, merasa diawasi, merasa dilihat, merasa didengar, merasa dipantau terus sama Allah, sehingga tumbuh rasa takut. Dan rasa takut itulah yang menjadi alat kontrol dia, sehingga setiap orang yang memiliki rasa takut itu, lisannya dijaga, sikapnya dijaga, telinganya dijaga, matanya dijaga, tangan dan kakinya dijaga. Kenapa? Karena dia tahu Allah dengar. Dia tahu Allah SWT maha melihat dia.